Ya, Kamu ngerti nggak sih tentang internet security itu apa? ngerti dong. Apa tuh? Nah, jadi internet security itu sangat penting bagi kita semua, terutama bagi para pekerja kantoran dan juga pengguna rumahan. Jadi, internet security itu berfungsi untuk menjaga rata-rata kita yang berada di internet agar tetap aman. Nah, internet security itu mencakup 3 hal, yaitu network security, online security, dan juga browser security. Apa sih alasannya untuk kita netapin internet security itu? Nah, jadi kenapa sih kita harus menerapkan internet security itu? Nah, jadi alasannya itu yang pertama, agar kita dapat menjaga privasi dan juga kerahasiaan dari data-data kita di internet. Lalu, yaitu untuk menjaga data-data kita dan juga identitas pribadi kita. Karena pada era modern ini marak sekali terjadinya pencurian data dan juga identitas pribadi. Maka dari itu kita harus tetap menjaga data kita dan juga identitas kita agar tetap aman di internet. Nah, jadi kamu tahu nggak sih gimana cara ningkatin keamanan web browser? Tahu dong. Jadi caranya itu kita mengatur pengaturan keamanan dan privasi browser, lalu mengupdate browser kita, terus mengaktifkan peringatan jika terjadinya masalah keamanan yang muncul. Ya. Terus menghindari penggunaan wifi gratis dan memasang security plugin. Jadi di browser itu fiturnya ada apa aja sih, Van? Nah, kalau kamu mau tahu lebih lengkapnya tentang fitur-fitur dari web browser, terus tentang pesan cepat dan juga cara menjaga keamanan anak, kamu bisa nonton video ini ya. Nah, jadi ini fitur-fitur dari browser dan risiko yang ditimbulkannya. Yang pertama, itu Java, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi komputer atau konten aktif di internet. Java memiliki dua bagian, yaitu aplikasi berjalan di komputer dan plugin browser. Plugin browser Java membuat browser rentan terhadap peretasan yang dapat menyebabkan pencurian data. Oleh karena itu, plugin tersebut harus dinonaktifkan. Yang kedua, ActiveX. Ini adalah komponen perangkat lunak yang sudah terpasang sebagai bagian dari Windows Explorer. ActiveX diperlukan oleh beberapa situs web untuk menampilkan elemen tertentu atau untuk meningkatkan pengalaman menjelajahi secara keseluruhan. Namun, ActiveX memiliki banyak kelemahan yang mudah dieksploitasi oleh peretas untuk memasang malware pada sistem pengguna. Yang ketiga, cookie. Cookie adalah berkas yang merekam wilayah penelusuran pengguna dan disimpan secara lokal di komputer mereka. Riwayat browsing yang direkam memungkinkan retailer untuk mengirimkan iklan yang ditargetkan kepada kita. Cookie juga merupakan alasan utama di balik pelanggaran privasi online dan harus dinonaktifkan sedapat mungkin. Yang keempat, extension. Software ini dapat menambahkan atau mengubah fitur tertentu di browser. Beberapa extension memungkinkan pengguna untuk memblokir iklan, menonton video secara online, atau mengirim pesan instan dengan teman. Masalah dari extension adalah beberapa di antaranya digunakan untuk menyuntikkan malware ke sistem komputer atau melacak aktivitas browsing pengguna. Berikutnya ada instant messaging atau pesan instan. Instant messaging atau pesan instan merupakan suatu metode komunikasi secara online yang dimana pesan dikirimkan melalui aplikasi perangkat lunak secara real time. Berbeda dengan email, instant messaging memungkinkan kita untuk mengetahui apakah teman kita sedang online atau tidak. Instant messaging memiliki beberapa fitur seperti berikut. Yang pertama, ada fitur obrolan yang memungkinkan kita untuk membuat ruang obrolan bersama teman secara online. Berikutnya ada fitur tautan web yang memungkinkan kita untuk bertukar tautan web dengan teman secara online. Berikutnya ada fitur file dan video yang memungkinkan kita untuk bertukar file dan video bersama teman secara online. Berikutnya ada fitur musik yang memungkinkan kita untuk bertukar musik dengan teman secara online. Dan ada kemampuan seluler yang memungkinkan kita untuk mengirim pesan secara instan dari ponsel. Jaringan instant messaging
terdiri dari klien dan server. Pengguna memasang klien yang terhubung ke server yang dioperasikan oleh vendor jaringan instant messaging seperti Skype, WhatsApp, Signal, dan lain-lain. Instant messaging juga memiliki beberapa masalah keamanan. Berikut merupakan masalah keamanan yang berkaitan dengan instant messaging. Yang pertama ada masalah privasi. Ada beberapa kasus masalah privasi yang disebabkan oleh klien instant messaging. Ini termasuk penyadapan, kehilangan dan kebocoran informasi pribadi, dan paparan alamat IP. Kemudian ada masalah identitas. Siapapun dapat menyamar sebagai orang lain di internet. Pengguna tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah orang yang mereka ajak berkomunikasi merupakan orang asli atau hanya nama pengguna palsu. Berikutnya, ada malware dalam file yang ditransfer. Klien IM yang memungkinkan transfer file mungkin mengizinkan malware menginfeksi file untuk menghindari perlindungan antivirus. Peluang infeksi melalui rute ini berkurang dengan adanya perangkat lunak antivirus yang diperbarui dengan tanda tangan virus terbaru. Selain itu, pengguna yang mudah tertipu dapat diyakinkan oleh penyerang untuk memasang klien instant messaging yang rentan yang berisi virus atau trojan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, pasti kamu udah gak asing lagi dong sama yang namanya internet. Mulai dari main game, nonton video, sampai ngobrol di sosmed, semuanya bisa. Tapi, tahukah kamu, internet juga punya sisi gelap yang berbahaya banget kalau kita gak hati-hati. Nah, di video ini kita bakal bahas bareng-bareng apa aja sih resiko yang bisa ngintai kamu di dunia maya dan gimana caranya biar tetap aman. Di internet itu ada ratusan situs, tapi nggak semuanya aman, apalagi buat kamu yang masih di bawah umur. Salah satu yang paling bahaya adalah konten pornografi. Konten ini bisa muncul karena nggak ada filter di perangkat. Bahkan banyak anak tanpa sengaja masuk ke situs dewasa cuma gara-gara klik link yang salah. Bahayanya bisa ngaruh ke cara pikir kita juga loh. Yang kedua, cyberbullying. Pernah nggak kamu merasa nggak nyaman karena dikatain atau diganggu di chat atau media sosial? Bisa jadi itu adalah cyberbullying. Cyberbullying itu beda sama perundungan biasa, karena bisa kejadian kapan aja, bahkan pas kamu lagi sendiri di kamar. Pelakunya pun bisa sembunyi di balik akun palsu. Kalau kamu ngerasa sedih, malas makan, susah tidur, atau nggak pengen sekolah, bisa jadi kamu korban. Jadi jangan malu untuk cerita ke orang lain ya. Tahu nggak sih, kadang kita cuma mau cari tugas sekolah, malah nyasar ke situs yang aneh-aneh. Ini karena ada situs siluman yang sengaja bikin alamat mirip situs asli, biar kita salah klik. Makanya penting banget nih buat kita cek ulang alamat situs sebelum kamu klik. Ada juga bahaya lain yang lebih mengerikan, namanya grooming. Ini saat seseorang pura-pura jadi teman, lalu pelan-pelan bikin kamu percaya padahal tujuannya jahat. Biasanya mereka ada di game online, chatroom, atau media sosial. Media sosial itu seru, tapi juga bisa jadi tempat yang bahaya. Data pribadi kamu bisa dicuri, atau kamu jadi target perundungan. Jadi, jangan asal posting dan jangan terlalu banyak ngasih info pribadi ya. Kadang, ada email masuk isinya aneh-aneh, atau link ke situs dewasa. Itu namanya spam. Jangan diklik sembarangan, apalagi kalau kamu gak kenal pengirimnya. Sama halnya kayak ruang chat, ngobrol seru itu boleh, tapi hati-hati sama orang yang kamu baru kenal. Internet itu luar biasa, tapi ingat, makin luas dunianya, makin besar juga bahayanya. Kamu harus pintar-pintar jaga diri, cek info, dan jangan ragu minta bantuan orang dewasa kalau ada hal yang bikin kamu gak nyaman. Yuk kita jadi pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa share ke teman kamu yang lain, biar sama-sama makin pinter dan aman di dunia digital. Nah, jadi gimana videonya, Jel? Ngerti nggak? Jelas nggak penjelasannya? Jelas banget. Nah, jadi gitu tuh tadi fitur-fitur dan juga cara ngejaga keamanan anak di internet. Oh, makasih ya infonya. Ya, sama-sama. Duluan ya. Ya.